Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah. Marilah kita lanjutkan sejarah dan ajaran Syekh Siti Jenar bagian yang ke-21. Kali ini kita ambil judul, Rukun Islam. Doktrin Islam yang pertama tentu saja kalimat syahadat. Inilah kesaksian teologis bagi umat Islam. Syahadat juga merupakan bayat bagi orang yang baru masuk Islam atau mualaf. Dan inilah bayat yang asli. Bayat yang dilakukan oleh berbagai jenis organisasi atau tarekat, sebenarnya hanyalah bayat untuk masuk dan menjalankan tuntunan-tuntunan yang telah ditetapkan oleh jamaah thariqah tersebut, atau oleh mursyid thariqah tersebut, dan bukan berarti bayat untuk masuk agama Islam. Islam datang untuk membebaskan, dan bukan untuk membelenggu umat manusia. Islam sebenarnya datang untuk membebaskan dari belenggu yang membebani manusia. Orang bersyahadat tentunya harus tahu arah dan tujuannya mengapa dia mau bersyahadat. Oleh karena itu seseorang harus memahami makna dan esensi dari kalimat syahadat yang diucapkannya tersebut. Dalam mengajarkan syahadat, Syekh Siti Jenar membaginya dalam dua tahap. Yang pertama yaitu, syahadat diajarkan ketika dia masih awam dalam Islam. Dan yang kedua diajarkan ketika dia telah menempuh jalan makrifat dalam hidupnya. Syahadat pada tataran makrifat disebut sasahidan. Pada awal seseorang bersahadat, dia harus mempunyai kebulatan tekad untuk meninggalkan segala macam penghambaan terhadap yang selain Allah. Inilah wujud pertama dari ucapan kalimat La ilaha illallah. Ki Ageng Selo, leluhur Raja-Raja Mataram, beliau merupakan salah seorang pemegang dan pengamal ajaran Syekh Siti Jenar, dan kemudian merumuskan kalimat La ilaha illallah dalam serat Pepali, Pupu dan Danggula, bait keempat, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti berikut ini. Jangan menuhankan emas dan perak. Jangan menuhankan busana. Jangan menuhankan kepandaian. Jangan menuhankan ilmu. Jangan menyombongkan kesaktian. Jangan menuhankan mantra. Jangan memburukkan lambang. Jauhilah semua itu, siapapun orangnya. Orang besar atau biasa, dan itulah yang harus kau perhatikan. Dengan memahami apa yang disampaikan oleh Ki Ageng Selo tersebut, kita mengetahui bahwa dalam bersyahadat tauhid tidak ada alasan untuk menghambakan diri pada apapun. Harta benda hanyalah sarana, dan tidak patut untuk dipertuhankan. Bagaimana dengan busana alias pakaian? Tentu saja pakaian merupakan salah satu hal yang diperlukan dalam hidup ini. Bukankah dalam kehidupan masyarakat yang beradab ini badan tidak layak dibiarkan telanjang? Akan tetapi janganlah nilai kemanusiaan kita merosot gara-gara kita memberhalakan busana dan rumah dalam kehidupan ini. Dalam bait tersebut di atas juga dinyatakan bahwa kepandaian, ilmu kesaktian, japa mantra, dan laku pun tidak boleh dipertuhankan. Telah dijelaskan juga bahwa ilmu batin atau ngelmu, merupakan ilmu yang bermanfaat dalam memahami hakikat kehidupan ini. Walaupun demikian kita tidak boleh menuhankan ngelmu, termasuk kepandaian. Itu semua hanyalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Kesaktian dan japa mantra juga tidak boleh dipamerkan, atau untuk kesombongan. Semuanya itu bukanlah Tuhan, semua itu bukanlah tujuan hidup, semua itu hanyalah anugerah Tuhan, dan tidak patut untuk diberhalakan. Kita jangan sampai tertular oleh penyakit syirik menyekutukan Tuhan, yang menghinggapi para kelompok atau golongan yang menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Tuhan. Begitu pula kita hendaknya harus dapat menjaga diri, agar tidak tertular oleh penyakit syirik tersebut. Kita harus hidup dekat dengan kejujuran atau kebenaran hidup. Syahadat Rasul, atau kesaksian bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, juga harus diwujudkan dalam perilaku yang benar. Mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah berarti menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad juga. Itu artinya mewujudkan 4 sifat Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun keempat sifat Rasul itu adalah sifat sidik, amanah, tablik dan fatonah.
Sidik merupakan sifat pertama kali yang harus dimiliki oleh orang yang menerima kebenaran Rasul. Itulah sifat jujur, berbudi pekerti yang benar sesuai dengan waktu dan tempatnya. Orang Jawa menerjemahkan dengan kata benar atau benar atau teman. Jadi orang yang sidik itu berperilaku dan bertindak benar pada tempatnya. Dengan demikian syahadat Rasul bukanlah semata-mata mengakui bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Pengakuan itu harus ditindaklanjuti, yaitu dengan meneladaninya dan bertekad untuk hidup jujur dan benar sesuai dengan waktu dan tempatnya. Fatonah adalah cerdas, cermat dan seksama. Orang yang meneladani Rasul adalah orang yang berbuat dan bertindak cerdas. Apa yang dilakukannya tidak menimbulkan kezaliman dan penderitaan bagi orang lain, kecuali mereka yang iri dengan perilaku itu. Orang yang fatonah akan malu bertindak yang tidak pantas, ia akan malu untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Untuk hal-hal tercela saja dia malu melakukannya, apalagi tindakan atau perilaku yang masuk kategori keji dan mungkar. Dengan menyandang sifat fatonah kita akan senantiasa berpikir untuk berbuat, dan melakukan hal-hal yang memberi manfaat bagi kehidupan yang ada di alam semesta ini. Sidik dan fatonah tentunya harus diiringi dengan sifat amanah, maknanya adalah dapat dipercaya. Orang-orang yang amanah adalah orang yang mampu memikul apapun yang dipercayakan kepadanya. Jika harta benda dititipkan kepada orang yang amanah, maka harta benda itu tidak susut atau berkurang, bahkan mungkin saja semakin bertambah. Jika orang-orang mempunyai sifat amanah, maka akan tercipta keadaan yang aman dan tentram. Lawan dari amanah adalah sifat khianat. Tidak lebih dari 1 abad sepeninggal Syekh Siti Jenar, negeri ini dijajah oleh bangsa Eropa, karena sudah banyak tokoh masyarakat yang khianat terhadap bangsa dan rakyatnya sendiri. Sifat terakhir seorang Rasul yang harus kita teladani adalah sifat tablik, artinya menyampaikan. Orang yang memiliki sifat tablik tidak akan menyembunyikan apa-apa yang bukan haknya, dia wajib menyampaikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya. Jika dia seorang yang berkuasa, maka dia tidak akan melakukan kezaliman terhadap yang dikuasainya. Dia yang bersifat publik akan mengantarkan amanat sampai tujuan. Jika yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu untuk mencapai negara yang adil, makmur dan sejahtera, maka para penerima amanah itu berusaha keras untuk mewujudkan kehidupan yang dituju tersebut. Dengan demikian konsekuensi logis bagi orang yang sudah menerima dan menyatakan syahadat Rasul adalah meneladani kebajikan yang telah dicontohkan oleh Kanjeng Muhammad dalam menjalani kehidupannya. Dan keteladanan itu harus dihidup-hidupkan terus di tengah masyarakat sekarang ini. Keteladanan yang hanya ada di dalam konsep atau hafalan itu tidak bermakna dalam kehidupan ini. Keteladanan itu tentunya harus diwujudkan oleh para ulama sehingga bisa diikuti oleh masyarakat umum. Para ulama harus menjadi teladan atau panutan. Oleh karena itu untuk hal-hal yang sudah tidak pantas lagi dilakukan pada zaman sekarang ini, seperti memiliki budak, sudah tidak dilakukan oleh para ulama. Ini tidak melanggar Al-Quran dan juga tidak meninggalkan sunnah Nabi. Ini perihal menghayati sifat Rasul dalam kehidupan ini. Menurut Syekh Al-Mutamakin syahadat itu ada fardunya, atau ada kewajiban yang harus dipenuhi dalam mengucapkannya. Fardunya syahadat itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu, niat yang diucapkan dengan lisan, artinya syahadat harus diucapkan secara jelas dan terbuka. Yang kedua yaitu, tekad di dalam hati dalam bersyahadat. Jadi orang yang mengucapkan kalimat syahadat bukan karena kepura-puraan atau melakukan demi membebaskan diri dari tekanan atau ancaman pihak lain. Yang ketiga yaitu, syahadat itu harus diaktualisasikan dalam perbuatan. Dan yang keempat adalah, ikhlas dalam mengucapkannya, yaitu hatinya bersih dalam bersyahadat. Dalam Pupuh Dandang Gula, bait kedua, Falsafah Serat Centini disebutkan bahwa, fardunya syahadat itu ada 4, yaitu, tasdik, takzim, hormat dan hilawah. Keempat hal itu dimasukkan dalam syarat bagi pengucapan syahadat. Tasdik berarti meneguhkan hati kepada zat Allah dan sekaligus mengetahui bahwa segala sesuatu itu ciptaan Allah, dan mengakui bahwa Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk memberikan keteladanan akhlak yang mulia. Takzim dilakukan dengan mengagungkan asma Allah. Hormat adalah menghormati kesucian Tuhan dalam kehidupan ini. Sedangkan hilawah adalah menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji.
Saudaraku semuanya, kita akhiri sekian dulu ajaran dan sejarah Syekh Siti Jenar bagian yang ke-21 ini. Dalam menyampaikan ajaran Syekh Siti Jenar ini tentunya sudah kami saring mana yang pantas disampaikan secara umum, dan mana yang tidak seyogyanya disampaikan secara umum. Jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar, atau lewat WhatsApp ke nomor 087756422100. Dan jika ada kesalahan dari kami dalam bentuk apapun mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.